Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Jumat pada tanggal 11 Juni 2021 atau pada tanggal 1 Tamus 5781 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita. Diambil dari kitab Bamidbar atau kitab Bilangan 18 ayat 21 dan 28 saudaraku. Yang berkata demikian, ayat 21, dan mengenai keturunan Lewi, lihatlah aku telah memberikan seluruh persepuluhan di Israel sebagai warisan, sebagai ganti pelayanan mereka karena mereka mengerjakan pelayanan kemah pertemuan. Ayat 28. Jadi kamu juga harus menghujukkan persembahan hujukan Yahweh dari seluruh persepuluhan yang kamu terima dari Bani Israel, dan darinya kamu harus memberikan persepuluhan hujukan Yahweh kepada Imam Harun. Saudaraku, perikop yang kita baru dengar ini, yang kita baca dan baru dengar ini adalah tentang bagian yang diperoleh imam dari kaum Lewi, saudaraku. Saudaraku, kaum Lewi dan imam ini adalah yang melaksanakan tugas-tugas dalam pelayanan di Bait Elohim, dalam melakukan tugas-tugas pelayanannya, saudaraku. Dan dalam memenuhi kehidupan daripada imam dan kaum Lewi ini adalah didukung dengan persepuluhan dari 11 suku lainnya dari bangsa Israel yang mendapatkan wilayah teritorial atau wilayah yang mereka kerjakan dalam bentuk bercocok tanam ataupun dalam bentuk pengembalaan dan lain-lainnya, saudaraku. Dan inilah yang menjadi suatu kebutuhan yang untuk melengkapi daripada Bait Elohim itu sendiri maupun kebutuhan daripada personel dari ataupun dari suku Lewi ini dalam menjalani kehidupan maupun Imam Harun, saudaraku. Namun di sini di ayat 28, dari perpuluhan yang dikumpulkan itu, saudaraku, dari Bani Israel, maka juga diambil sepersepuluhnya lagi, saudaraku, dan inilah yang diberikan kembali sebagai hujukan kepada Bapa Yahweh dan dinyatakan di dalam wujudnya kepada Imam Harun, saudaraku, sebagai imam saat itu. Dan inilah tentang ketentuan dalam melakukan atau memberikan perpuluhan, saudaraku. Dan tentang perpuluhan ini juga sudah tertulis di dalam kitab Malaki 3 ayat ke-10. Hal ini yang berkata demikian, saudaraku. Bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Sekarang ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Sebaot berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Dan aku akan mengusir pelahap bagimu supaya tidak merusakkan hasil tanamanmu atau merontokkan buah anggurmu di ladang. Yahweh Sebaot berfirman. Dan ini dinyatakan di dalam kitab Malaki bahwa dengan memberikan perpuluhan, disitulah Bapa Yahweh juga akan mengatakan, apakah engkau akan menguji aku dengan perpuluhan? Dan lewat perpuluhan ini ada janji juga tentang berkat, saudaraku. Bila kita renungkan tentang bacaan firman ini, saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan kita sekarang ini, apakah ini masih relevan, saudaraku? Karena hal ini Bait Elohim sudah tidak ada lagi. Yang ada Bait Elohim ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, atau diri kita adalah baitnya Bapa Yahweh. Saudaraku, di dalam menjalani suatu kehidupan dan pelayanan, hal ini tentu masih juga relevan, saudaraku, dalam organisasi ataupun kegiatan pelayanan untuk menghidupkan pelayanan di Kehilat ataupun di gereja, saudaraku. Dan inilah menjadi bagian sebagai dasar firman. Makanya
juga kita orang yang percaya dituntut juga untuk memberikan perpuluhan dari hasil kita dalam menjalani kehidupan kita ini, saudaraku. Dan janji firman di dalam Meleakhi 3 ayat 10 tadi sampai 12, tentu ini janji yang akan mengikat di dalam kehidupan kita, saudaraku. Mari saudaraku, jadilah kita melakukan hal-hal firman ataupun memiliki iman percaya yang tentunya berkualitas, saudaraku, termasuk hal ini, saudaraku, untuk memberikan perpuluhan. Demikian juga, saudaraku, Kehilat itu juga akan memberikan perpuluhan kepada sinodenya ataupun kepada yang di atasnya. Inilah sebagai dasar firman-Nya. Jangan suatu gereja menuntut perpuluhan kepada jemaatnya, namun sebaliknya begitu gereja tersebut mendapat perpuluhan dari para jemaatnya ataupun yang memang setia untuk melakukan perpuluhan, namun gereja itu tidak memberikan perpuluhan ke atas, saudara, kepada sinode, tentu ini juga salah, saudaraku. Ya, karena ini juga menjadi bagian dalam firman ini, sehingga mungkin program-program dari gereja kok sepertinya terhambat. Dia tidak sadar, saudaraku, sesungguhnya ada kewajiban yang mereka juga harus berikan dan tidak boleh dihambat-hambat. Sama juga dengan halnya perpuluhan dari jemaat kepada gereja, demikian juga gereja kepada di atasnya dalam hal ini sinode. Karena lewat kesetiaan ini, lewat melakukan perpuluhan ini, maka janji berkat seperti yang dinyatakan di dalam Meleakhi 3 ayat 10 sampai 12 tadi, Bapa Yahweh tentu bertanggung jawab dan akan dinyatakan dalam hidup kita, saudaraku. Jadi bukan hanya jemaat, tapi juga gereja akan memberikan perpuluhan, dan semua persembahan perpuluhan menjadi perbendaharaan. Perbendaharaan adalah sesuatu yang dicatat, sesuatu yang dipertanggungjawabkan, baik sebagai pelaku imam ataupun selagi pekerja-pekerja di dalam gereja tersebut kepada Bapa Yahweh, saudaraku, sehingga berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan untuk kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita, maju terus dalam pelayanan, dan kita dengarkan renungan Torah setiap pagi. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sepanjang ini semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.